Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, Ananda siswa SET Ukhwah dan SMPIT HQBS, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita semua bisa bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, Ananda siswa SET Ukhwah dan SMPIT HQBS, hadirin yang berbahagia. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril untuk umat manusia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkan sekaligus 30 juz, atau diturunkannya per juz, atau diturunkannya per surah, atau seperti apa? Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan ulun menyampaikan tausiah singkat mengenai bagaimana proses turunnya Al-Quran dan hikmahnya. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, Ananda siswa SET Ukhwah dan SMPIT HQBS, hadirin yang berbahagia. Dalam kitab tafsir Jalalain, ayat pertama dari surah Al-Qadar dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus 30 juz. Jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu 30 juz itu dari lauhil mahfuz ke langit ke dunia. Langit dunia itu langit tingkatan yang paling bawah. Nah, kemudian dari langit dunia inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, diturunkannya secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya bertahap-tahap atau bagian demi bagian. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, Ananda siswa SET Ukhwah, SMPIT HQBS, hadirin yang berbahagia. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini terjadi kurang lebih selama 23 tahun, yakni 13 tahun dakwah Nabi pada saat beliau di Mekah, kemudian 10 tahun pada saat beliau berada di Madinah. Sehingga kita mengenal ada istilah ayat-ayat Makkiyah, kemudian ada ayat-ayat Madaniyah. Nah, seperti itu.
Pemirsa acara Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SET Ukhuwah, SMP HKBS hadirin yang berbahagia. Sebagai umat muslim, ya, tentu kita juga bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak sekaligus 30 juz, tetapi Allah menurunkannya secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Tentunya Allah adalah sang pemilik rencana yang baik. Dan pastilah di balik rencana itu ada hikmah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, Ananda, serta pemirsa acara Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, beliau menjelaskan di sana ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah beliau berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Dengan para sahabat beliau, mereka mendapatkan tantangan, rintangan, dicemooh, bahkan mendapatkan siksa dari orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Demikian agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga ingin memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dakwah beliau yang mendapatkan tantangan dari para orang-orang kafir. Salah satunya adalah turun ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 34 yang menjelaskan bahwasanya rasul-rasul terdahulu pun juga didustakan. Mereka juga mendapat aniaya dari orang-orang kafir. Tetapi mereka bersabar. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Bapak Ibu, Ananda, serta pemirsa acara Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi hikmah yang kedua ini adalah menentang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Karena orang-orang kafir ini mereka sangat ingin bagaimana caranya agar dakwah Rasulullah itu bisa lemah. Jadi berbagai cara mereka lakukan, salah satunya adalah dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya tentang kiamat atau hal-hal yang gaib, yang kira-kira menurut mereka Rasulullah tidak bisa menjawab. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang sangat sulit tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua ucapan beliau itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Jadi Al-Quran ini diturunkannya yang mengikuti kejadian-kejadian pada saat itu. Misal, dalam menentukan haramnya dalam khamar. Dalam menentukan haramnya khamar ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus mengatakan bahwasanya khamar itu haram. Tetapi Allah berikan secara bertahap. Yang pertama, ayat pertama turun bahwasanya dijelaskan bahwasanya khamar itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, setelah itu ketika masyarakat sudah mulai meninggalkan khamar, kemudian turun lagi ayat yang berikutnya yang menjelaskan bahwasanya orang yang sedang
mabuk karena khamar, maka dilarang untuk melakukan sholat. Nah, sehingga itu sudah mulai masyarakat mulai meninggalkan minum-minuman khamar. Nah, ketika iman para masyarakat ini sudah bagus, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berikutnya yang menegaskan bahwasanya khamar itu haram secara mutlak. Bapak Ibu Ananda serta pemirsa acara Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat atau yang terakhir adalah mempermudah dalam menghafal Al-Quran dan memahaminya. Dengan Al-Quran diturunkannya secara bertahap, tentu ini akan memudahkan umat muslim dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Karena turunnya secara bertahap. Bayangkan kalau turunnya Al-Quran itu langsung 30 juz, ya, tentu akan menyulitkan mereka dalam menghafal, kemudian memahami Al-Quran tersebut. Karena banyak yang harus dipahami dan juga dihafal. Sehingga dengan turunnya secara berangsur-angsur, secara bertahap ini, para umat muslim mudah dalam memahaminya dan menghafalnya. Karena salah satu kelebihan umat terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah daya ingat mereka yang sangat luar biasa. Dan itu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, ya, untuk menghafal setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bapak Ibu Ananda serta pemirsa acara Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur atau bertahap menurut Imam Nawawi dalam kitab beliau. Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir, agar Al-Quran itu mudah dipahami dan juga mudah dihafal. Demikian ulasan singkat tentang kenapa Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Semoga ini menjadi penguat iman serta akidah kita sebagai umat muslim dalam meyakini, membaca, memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.